Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita sedikit demi sedikit ya, berkaitan dengan bab fikih muamalah, di mana kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan pentingnya kita belajar fikih muamalah ya, Masya Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan mencoba mengetahui perkara-perkara ya yang berkaitan dengan akad atau yang berkaitan dengan ilmu muamalah itu sendiri. Jadi intinya di dalam muamalah apa yang harus kita pelajari dan apa saja yang ada di dalamnya, termasuk akad-akadnya dan lain sebagainya. Ini yang mungkin kita akan coba bahas di pertemuan kali ini. Taib ikhafillah yang semoga Allah muliakan, di dalam fikih muamalah ya, insya Allah nanti kita akan mempelajari akad-akad ya, di mana akad-akad ini berkaitan dengan beberapa jenis ya, dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya akad muawadhah. Akad muawadhah. Jadi akad muawadhah ini adalah akhdhun wa i'ta'un. Artinya mengambil dan memberikan. Artinya jikalau berkaitan dengan muawadhah, ya, berkaitan dengan muawadhah, maka ada dua pihak yang memberi, satu pihak memberi, satu pihak mengambil. Nah, maka di dalam akad muawadhah ini ya, yang pertama contohnya ini adalah al-bai', yaitu jual beli. Nah, ketika kita berjual beli, maka akadnya adalah akad muawadhah. Di situ ada muawadhah. Muawadhah itu dari sisi bahasa berasal dari kata awadha yu'awidu muawadatan. Itu adalah saling menukar, saling mengganti, memberikan kompensasi. Itu namanya muawadhah. Maka ketika kita berjual beli, kita jual beli, maka kita memberikan atau saling menukarkan sesuatu. Si pembeli memberikan uang, si penjual memberikan barang. Ya, maka terjadilah transaksi. Itu salah satu contoh akad muawadhah adalah al-bai' atau jual beli. Yang kedua contohnya misalnya al-ijarah. Al-ijarah adalah misalnya yang berkaitan dengan sewa menyewa, dengan upah dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan muawadhah juga. Artinya ada yang sesuatu yang dipertukarkan. Nilai uang dengan jasa misalnya seperti itu. Maka ini masuk ke dalam akad muawadhah. Insya Allah satu persatu apa saja yang ada di dalam akad muawadhah ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, akad yang kedua, di dalam muamalah ini kita akan mempelajari tentang akad tausiqat, uqud tausiqat, akad yang berkaitan dengan tausiqat. Tausiqat itu secara bahasa menguatkan, meneguhkan. Jadi yuqsadu biha hifdzul huquq wa tawthiquha. Yang dimaksud dengan tausiqat adalah menjaga hak-hak, kemudian menguatkannya. Artinya menjaga salah satu pihak atau menjaga dua belah pihak. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan, untuk memberikan keteguhan seperti itu. Nah, maka tausiqat ini kita akan mempelajari di dalam akad tausiqat ini, salah satunya adalah ar-rahn, yaitu gadai. Itu apa? Gadai. Kemudian juga contohnya ad-dhaman, ya, jaminan-jaminan. Kemudian al-kafalah. Nah, ini insya Allah nanti satu persatu kita pun akan membahasnya terkait dengan syarat dan rukun dari masing-masing akad itu. Insya Allah kita akan mempelajari. Jadi yang kedua adalah akad at-tausiqat. Yang ketiga adalah al-akad musyarakat, al-uqud al-musyarakat. Jadi akad-akad musyarakah. Musyarakah asal katanya syaraka yusyariku musyarakatan, bersatu, bergabung, berserikat. Nah, maka nanti dalam bab muamalah ada kaitannya dengan keterikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain, kerjasama misalnya satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, ini contohnya yang nanti akan
ada di dalam bab musyarakat adalah misalnya syirkah, kemudian nanti akan mengenal dengan mudharabah, kemudian kita juga mengenal nanti hawalah atau wakalah dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang ada di dalam akad musyarakat ini, insya Allah satu persatu pun kita akan membahasnya ya, terkait syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan, dawabit-dawabitnya, insya Allah kita akan mempelajarinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, akad yang ada di dalam fikih muamalah adalah at-tabarru'at. Uqud at-tabarru'at. Akad-akad tabarru'. Tabarru' itu berbuat baik, artinya memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Dari akad yang dilandasi karena tolong menolong, at-ta'awun. Nah, maka insya Allah kita akan membahas dalam bab at-tabarru'at. Ya, boleh tahu tolong menolong atau memberikan sesuatu. Contohnya adalah al-qard, pinjaman, meminjam. Nah, ini adalah akad at-tabarru'at. Kemudian juga misalnya ada bab nanti hibah ya. Kemudian sesuatu yang ya diberikan kepada yang lainnya. Ini adalah akadnya akad tabarru', akad sosial. Nah, ini insyaallah kita akan membahasnya satu per satu, jenis-jenisnya, rukun, syarat dan ketentuannya insyaallah akan kita pelajari. Nah, yang terakhir yang kelima ya, ada akad yang namanya akhdhun bila iwad. Ya, akad akhdhun bila iwad. Mengambil tapi tidak ada gantinya, tidak ada kompensasinya. Ini contohnya misalnya al-irs atau al-miras ya, yaitu warisan. Warisan itu masuk ke dalam akad akhdhun bila iwad. Ini menurut Syekh Amir Bahjat ya, di dalam presentasinya, kemudian beliau mengutip ya di dalam kitab Zadul Mustaqnih ya. Jadi itu salah satu contoh dalam akad akhdhun bila iwad ya. Contoh-contoh lainnya masih banyak, insya Allah kita akan satu persatu membahasnya ya. Jadi dimulai dari akad muawadhah, kemudian tadi yang kedua adalah akad tausiqat, kemudian yang ketiga adalah akad musyarakat, yang keempat adalah akad tabarruat, dan yang kelima adalah akad akhdhun bila iwadin. Lima-limanya kita akan mempelajari satu persatu insya Allah ya. Maka jangan pernah beranjak ya, terus ikuti satu persatu ya, dalam arti ikuti rangkaian seri fikih muamalah ini. Mudah-mudahan Allah akan istiqomahkan kita dan Allah fahamkan kita sehingga kita bisa mengamalkan syariat-syariat Allah yang berkaitan dengan fikih muamalah ini ya. Hanya kepada Allah lah kita memohon, hanya kepada Allah kita bersandar, hanya kepada Allah lah kita menuju. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang taat kepadanya ya, dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ikhwan akhwat yang bisa disampaikan ya di dalam pertemuan kali ini ya, tentang jenis-jenis akad di dalam bab muamalah. Insyaallah satu persatu kita akan mempelajarinya kelak. Mudah-mudahan Allah taala mudahkan kita ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.